Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu? Bukan bayangan, bukan orang lain, tapi sesuatu yang selalu ada di sudut mata mengawasimu. Ini bukan sekadar boneka. Ini warisan keluarga. Tapi tidak semua warisan membawa berkah. Ada yang membawa kutukan, sebuah kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan aku, Amara, adalah penerima terakhirnya. Tetapi kali ini, kutukan ini harus berakhir. Bagaimanapun caranya. Semua ini dimulai dengan seorang anak yang terjebak di rumah sakit jiwa. Dan sebuah ritual kuno yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa boneka ini selalu kembali? Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Aku pikir ini hanya cerita lama. Hanya dongeng untuk menakuti anak-anak. Tetapi sekarang aku tahu ini nyata. Apa yang terjadi dengan keluarga kami? Siapkan dirimu. Karena ini bukan sekadar cerita horor biasa. Setiap keluarga punya rahasia. Tapi tidak semua rahasia ingin ditemukan. Ini cerita tentang Amara. Tentang sebuah rumah dan boneka tua bernama Maria. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta persiapkan diri kalian karena misteri boneka warisan akan terus berlanjut. Amara bergumam lirih. Rumah ini lebih besar dari yang aku bayangkan. Dia melangkah masuk, meletakkan koper di lantai kayu yang berderak. Boneka Maria diletakkan di meja dekat pintu. Pak Rahman muncul dari sudut gelap. Selamat datang, Nona Amara. Rumah ini sudah menunggu Anda. Amara sedikit terkejut tapi mencoba tersenyum. Amara berkata, terima kasih Pak Rahman. Rumah ini terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Memang begitu, tapi ada satu yang tidak pernah pergi. Jawab Pak Rahman. Pak Rahman menatap boneka Maria. Kamera menyorot boneka itu. Matanya seolah bergerak. Boneka itu punya cerita. Cerita yang terkunci selama puluhan tahun hingga kini. Malam pertama Amara di rumah. Lampu kuning redup menerangi ruang tamu yang sunyi. Amara sedang membaca jurnal tua di meja, ditemani secangkir teh. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan anak kecil dari kejauhan. Amara kaget. Siapa itu? Dia bangkit perlahan, berjalan ke arah suara. Tapi, saat dia membuka pintu, suara itu berhenti. Ketika dia kembali ke meja, boneka Maria sudah tidak ada di tempatnya. Amara terkejut. Boneka itu, dia mencari-cari, sampai akhirnya menemukan boneka Maria duduk di kursi ruang tamu, menghadap ke arah jendela. Amara gugup, bergumam, mungkin aku hanya lelah. Pagi harinya, Amara menemukan sebuah kotak kayu di lemari tua. Di dalamnya ada foto-foto lama keluarganya. Amara memandang foto neneknya, masih muda, berdiri di depan rumah ini bersama seorang anak kecil yang memegang boneka Maria. Amara berbisik, siapa anak ini? Dia membuka foto berikutnya. Wajah anak-anak dalam foto dicoret dengan tinta hitam. Tapi, boneka Maria selalu ada di setiap foto. Suara langkah kaki terdengar di belakang Amara. Dia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Mereka bilang, boneka itu membawa kutukan. Tapi Amara belum tahu. Kutukan itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Pak Rahman bertanya, bagaimana malam pertama Anda di rumah ini, Nona? Amara dengan senyum tipis. Lumayan, tapi ada sesuatu yang aneh. Pak Rahman menatap serius. Saya sudah bilang, rumah ini punya sejarah, dan boneka itu adalah bagian dari warisan keluarga Anda. Amara lanjut bertanya, warisan? Anda maksud boneka Maria? Itu hanya boneka tua. Pak Rahman menatap Amara dengan tajam. Tidak ada yang hanya tua di rumah ini. Setiap benda punya cerita, punya jiwa, dan jiwa itu masih menunggu untuk dibangunkan. Warisan keluarga Amara baru saja dimulai. Tapi apa yang sebenarnya diwariskan mungkin lebih mengerikan dari yang bisa dia bayangkan. Bagaimana jika benda yang kita warisi bukan sekadar harta, tapi sebuah rahasia yang seharusnya terkubur? Pak Rahman perlahan dengan nada misterius, ada alasan kenapa rumah ini dibiarkan kosong begitu lama. Amara memandang Pak Rahman dengan rasa penasaran yang bercampur skeptis.
Amara berkata, "Maksud Bapak, kenapa rumah ini diwariskan padaku? Aku bahkan tidak begitu dekat dengan nenek." Pak Rahman menatap cangkir teh, mengaduk perlahan. "Mungkin bukan rumahnya yang diwariskan, tapi sesuatu yang ada di dalamnya." Pak Rahman menatap Amara tajam. Amara bertanya, "Sesuatu? Apa maksud Bapak?" Pak Rahman menjawab, "Kau tahu, boneka itu bukan boneka biasa." Amara tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Pak Rahman, ini abad ke-21. Saya tidak percaya cerita-cerita horor seperti itu," ucap Amara. "Tapi boneka itu percaya padamu," kata Pak Rahman. Amara terdiam sejenak. Tidak semua yang kita lihat bisa dijelaskan dengan logika. Dan Amara mulai menyadari itu. Malam telah tiba. Amara berada di kamar tidur. Suara hujan semakin deras. Dia menatap boneka Maria yang duduk di sudut meja. Wajahnya terlihat pucat di bawah lampu redup. Amara mengambil boneka Maria dan menaruhnya di lemari. Amara berbisik, "Kau hanya boneka tua, tidak lebih." Dia menutup pintu lemari, mengunci rapat, namun saat dia berbalik ke tempat tidur, terdengar suara berderak di dalam lemari. Amara terdiam, suara itu terdengar lagi, seperti kuku yang menggaruk kayu. Amara berbisik, menahan napas. Itu hanya suara kayu, rumah tua memang begini. Dia menarik selimut, mencoba tidur. Tapi saat matanya terpejam, suara tawa anak kecil terdengar samar di dalam kamarnya. Ketika gelap datang, rahasia mulai bangkit. Pagi harinya, Amara menemukan lemari tempat boneka Maria disimpan sudah terbuka. Boneka itu kini duduk di meja seperti semula. Amara menghela napas. "Siapa yang memindahkanmu?" Dia membawa boneka itu ke dapur, meletakkannya di meja makan. Pak Rahman masuk dengan membawa surat kabar tua. "Kau tidak tidur nyenyak semalam, Nona?" tanya Pak Rahman. "Rumah ini agak menyeramkan, banyak suara-suara aneh." Jawab Amara. Pak Rahman meletakkan surat kabar di depan Amara. Headline-nya berbunyi, "Gadis kecil hilang misterius di rumah keluarga Arsyad." Pak Rahman berkata, "Ada alasan kenapa semua orang menghindari rumah ini." Amara membaca artikel itu dengan wajah tegang. Foto di artikel memperlihatkan boneka Maria dalam pelukan seorang gadis kecil. Rahasia keluarga Amara mulai terungkap. Potongan demi potongan. Amara duduk di ruang kerja, menatap jurnal tua milik neneknya. Dia membaca halaman demi halaman, menemukan catatan tentang boneka Maria. Boneka Maria dibuat di Eropa tahun 1800-an. Dibawa ke Indonesia oleh seorang pedagang Belanda. Amara berhenti membaca ketika dia menemukan catatan berikutnya. Amara membaca suara pelan. Boneka ini bukan sekadar mainan. Dia adalah penjara untuk roh yang terjebak. Amara menatap boneka Maria di meja. Mata boneka itu seolah mengikuti gerakannya. Amara berbisik, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Amara mendatangi Pak Rahman di taman belakang. "Bapak tahu sesuatu? Tolong, katakan yang sebenarnya," tanya Amara. Lalu Pak Rahman menghela napas. "Rahasia ini sudah bertahan puluhan tahun. Tapi kau tidak bisa lari darinya." Amara lanjut berkata, "Aku tidak percaya takhayul. Semua ini cuma kebetulan." Pak Rahman menjawab dengan ragu, "Percaya atau tidak, Maria akan selalu kembali. Dia adalah bagian dari keluargamu. Dan kau adalah bagian dari kutukan itu." Amara terdiam, mencoba mencerna kata-kata Pak Rahman. "Kutukan? Apa maksud Bapak?" Pak Rahman berbisik dengan nada menyeramkan, "Warisan keluarga, bukan hanya rumah ini, tapi Maria, dan dia akan terus hidup selama kau hidup. Dan itulah awal dari segalanya." Amara tidak menyadari, dia adalah kunci dari rahasia yang lebih gelap. Amara berkata dalam hati, "Jika semua ini warisan, apa yang sebenarnya diwariskan kepadaku? Rumah ini, atau sesuatu yang lebih gelap? Misteri boneka warisan baru saja dimulai." Amara duduk di ruang tamu rumah tua dengan segelas teh yang sudah dingin. Pandangannya tertuju pada boneka Maria yang duduk di sofa seberangnya. Suasana hening.
Hanya terdengar suara detik jam yang lambat dan menyeramkan. Amara, sambil bergumam, "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Boneka Maria terlihat seolah menatap balik dengan senyum samar yang membeku di wajah porselennya. Amara menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Amara dalam hati berkata, "Aku tak percaya hal ini terjadi. Aku, seorang mahasiswi sejarah yang selalu skeptis dengan cerita-cerita hantu, kini terjebak dalam misteri yang tak bisa kujelaskan dengan akal sehat." Amara membuka lantai kayu yang sebelumnya retak di ruang tengah. Di bawahnya ada pintu besi tua yang berkarat dengan pegangan berbentuk simbol kuno. Pak Rahman muncul dari belakang dengan suara tenang namun mengintimidasi. "Hati-hati, Neng Amara. Apa yang terkubur di sana lebih baik dibiarkan tetap terkubur." Amara kaget tetapi tetap tenang. "Kenapa? Apa yang ada di bawah sini?" Pak Rahman sejenak terdiam. Warisan keluarga ini, dan setiap warisan punya harga yang harus dibayar. Amara menatap Pak Rahman dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Dia memutar pegangan pintu besi itu dan membukanya, menemukan sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan berdebu. Cahaya senter Amara menelusuri dinding-dinding yang dipenuhi coretan simbol kuno dan potret keluarga yang tampak muram. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu dengan tumpukan jurnal tua. Amara berkata dalam hari, "Jurnal nenek, kenapa disembunyikan di sini?" Amara mengambil salah satu jurnal dan membukanya. Flashback ke tahun 1960-an. Suara nenek Amara membaca jurnal dengan suara lembut tetapi penuh beban. Boneka ini bukan boneka biasa, namanya Maria, dan dia adalah penjara. Penjara bagi jiwa yang terkutuk. "Aku hanya ingin melindungi keluargaku." Tetapi kutukan ini tak pernah berhenti. Kembali ke masa kini, Amara membaca dengan suara pelan. Maria adalah boneka yang berasal dari rumah sakit jiwa tua. Dulu, seorang gadis kecil bernama Maria dirawat di sana. Dia meninggal dengan cara yang mengerikan dan jiwanya terperangkap di dalam boneka ini. Amara menelusuri halaman demi halaman jurnal, menemukan foto-foto anak-anak yang hilang. Amara bergeming. Apa ini? Foto-foto menunjukkan anak-anak dengan ekspresi kosong. Sebagian wajah mereka telah dicoret dengan tinta hitam. Amara berkata dalam hati, mereka semua hilang, dan semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka pernah memiliki boneka Maria. Amara menemukan catatan tentang ritual kuno. Amara membaca, ritual penyegelan roh jahat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Jiwa harus ditukar untuk menenangkan roh tersebut. Amara tertegun. Sebuah kilas balik melintas di benaknya. Bayangan wajah kedua orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan misterius. Amara berkata dalam hati, apa mungkin kematian mereka adalah bagian dari kutukan ini? Amara mengambil napas panjang, mencoba menghubungkan semua petunjuk yang ditemukan. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Pak Rahman dari atas tangga. Sudah kubilang, Neng, jangan menggali terlalu dalam. Amara berdiri dengan tegas. Saya tidak bisa diam saja, Pak Rahman. Saya harus tahu kebenarannya. Pak Rahman menatap dengan mata tajam. Kebenaran bisa menjadi kutukan paling berat, Neng Amara. Siapkah kamu menanggungnya? Amara menatap Pak Rahman dengan penuh tekad. Aku sudah cukup lama hidup dalam ketidaktahuan. Sekarang aku ingin tahu semuanya. Amara duduk di meja, mempelajari jurnal dan foto-foto sambil menghubungkan fakta-fakta. Amara bicara pada diri sendiri. Boneka ini adalah milik seorang gadis yang meninggal di rumah sakit jiwa. Setelah kematiannya, boneka ini berpindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Setiap pemilik mengalami kematian misterius. Amara berkata dalam hati, kutukan itu diwariskan turun-temurun, dan kini boneka itu ada padaku, yang menutup jurnal dengan ekspresi penuh tanda tanya. Aku harus menghentikannya, sebelum semuanya terlambat. Ucap Amara. Amara terbangun dengan napas terengah. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Angin malam berdesir melalui jendela yang terbuka sedikit. Amara, frustasi. Kenapa selalu jam segini? Dia bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan ke arah jendela untuk menutupnya.
Namun, saat tangannya menyentuh kaca, bayangan seorang gadis kecil muncul di refleksi jendela. Gadis kecil berbisik, "Main denganku." Amara terlonjak mundur, matanya melebar saat melihat gadis kecil itu. Rambutnya basah oleh darah, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahnya. Gadis kecil itu berkata, "Kau janji." Amara berteriak dan berbalik. Gadis itu sudah menghilang. Hari berikutnya, Amara duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Pak Rahman masuk membawa secangkir teh. Pak Rahman berkata, "Teh bisa menenangkan, Neng." Amara, dengan suara pelan, "Aku nggak butuh teh. Aku butuh jawaban." Pak Rahman terdiam sejenak sebelum akhirnya duduk di kursi seberang. Pak Rahman berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik disimpan sebagai rahasia." Tiba-tiba, cangkir teh di tangan Amara terlempar dari tangannya ke lantai. Kaca berhamburan, sebuah kekuatan tak terlihat menarik Amara ke belakang, hingga dia terjatuh dari sofa. Amara, sambil berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu mau?" Pak Rahman berdiri, tetapi sebelum dia bisa mendekat, sebuah kursi melayang dan menghantam tembok. Pak Rahman menyilangkan tangan. "Sudah cukup, jangan sakiti dia lagi." Amara berdiri di tengah ruang bawah tanah yang gelap. Dia melihat seorang wanita yang dia kenali sebagai neneknya melakukan ritual di depan boneka Maria. Nenek Amara berkata, "Maria, lindungi keluarga ini. Dengan darah dan jiwa, aku menyegel kutukan ini." Tiba-tiba, suara tangisan gadis kecil terdengar. Amara berbalik dan melihat seorang anak kecil berdiri di sudut ruangan, memeluk boneka Maria erat-erat. Gadis kecil itu berucap, "Kenapa aku harus mati, Nenek?" Amara tersentak. Suara anak kecil itu bergema di seluruh ruangan. Dia mencoba mendekat, tetapi setiap langkah terasa berat. Gadis kecil berucap, "Kau tahu, kan Amara? Kau tahu siapa aku sebenarnya?" Boneka Maria menoleh ke arahnya. Matanya berkilat merah. Amara terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Amara bangkit dari tempat tidur, gemetar. Amara, sambil terengah. "Apa ini? Apa yang terjadi padaku?" Dia meraih jurnal neneknya yang ada di meja. Halaman yang sebelumnya kosong, kini terisi tulisan tangan. "Kebenaran akan menyakitkan, tetapi hanya itu yang bisa membebaskanmu." Amara duduk di lantai ruang bawah tanah. Sebuah lingkaran ritual yang digambar dengan kapur putih di sekitarnya. Lilin-lilin tua berderet di sepanjang dinding, menciptakan bayangan yang menari di sekitar boneka Maria yang tergeletak di tengah lingkaran. Amara berbisik membaca mantra dari jurnal neneknya. Dari gelap ke terang, dari roh yang terjebak ke kebebasan, biarkan kutukan ini berakhir. Angin dingin tiba-tiba bertiup di ruangan. Lilin berkedip-kedip, dan bayangan boneka Maria tampak bergerak dengan sendirinya. Suara anak kecil, namun penuh kemarahan. "Kau pikir kau bisa membuangku begitu saja?" Amara terguncang tetapi tetap tenang. "Aku akan membebaskanmu, dan membebaskan diriku dari kutukan ini." Maria tertawa kecil. Suara tawanya bergema di ruangan. Maria berucap, "Kau tidak mengerti, Amara. Aku adalah bagian dari dirimu." Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Dokter Widya muncul dengan wajah tegang. Dokter Widya berteriak, "Amara, berhenti. Jangan lanjutkan ritual itu." Amara menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Aku hampir selesai." Dokter Widya menghela napas panjang. "Kau harus tahu kebenaran sebelum terlambat. Boneka itu bukan hanya kutukan, itu adalah adikmu." Amara terdiam, matanya membesar. "Adikku, aku tidak punya adik." Dokter Widya lanjut berkata, "Kau punya, tapi nenekmu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dia ingin menghidupkan cucunya yang telah meninggal." Dokter Widya melangkah lebih dekat, menatap boneka Maria dengan penuh kengerian. Dokter Widya berkata, "Dia menggunakan sihir terlarang untuk memindahkan jiwa adikmu ke dalam boneka itu." Amara mundur selangkah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. "Itu tidak mungkin. Aku masih kecil, aku tidak ingat." Dokter Widya berkata, "Karena nenekmu memastikan kau melupakan semuanya."
Kematian orang tuamu bukan kecelakaan, Amara. Mereka tahu apa yang dilakukan nenekmu dan mencoba menghentikannya. Kilatan ingatan muncul di kepala Amara. Bayangan orang tuanya yang berteriak, suara pecahan kaca, dan tawa kecil yang menyeramkan. Amara berbisik dengan suara gemetar, "Tidak, itu bukan aku." Maria, suaranya kini berubah menjadi nada yang lebih menyeramkan. "Kau adalah boneka pengganti, Amara. Jiwa aslimu telah ditukar. Kau hidup di tubuh yang bukan milikmu." Amara menangis, jatuh berlutut di lantai. "Apa yang harus kulakukan? Aku hanya ingin bebas." Dokter Widya berlutut di samping Amara, memegang bahunya. "Kita bisa mengakhiri ini, tapi kau harus memilih, menyelamatkan jiwamu atau menyelamatkan adikmu." Amara menatap boneka Maria, yang kini tersenyum dengan tatapan mengerikan. Maria berkata dengan suara lirih, "Aku ingin pulang, Kak. Aku ingin hidup kembali." Ketegangan di ruangan memuncak, lilin-lilin padam satu persatu, meninggalkan kegelapan yang pekat. Dokter Widya berbisik di telinga Amara, "Pilihan ada di tanganmu, Amara. Tapi ingat, setiap ritual punya harga." Kilas balik masa lalu menunjukkan ritual yang dilakukan nenek Amara di tahun 1960-an, di mana suara tangisan bayi terdengar di latar belakang. Ruang bawah tanah yang sama, tetapi dalam kondisi lebih terawat. Nenek Amara berdiri di depan lingkaran ritual, memegang boneka porselen Maria yang masih baru. Seorang pria misterius dengan jubah hitam berdiri di sampingnya. Pria misterius berkata, "Apakah kau yakin dengan pilihanmu? Jiwa yang hilang bisa kembali, tetapi akan ada konsekuensi." Nenek Amara menjawab, "Apapun harganya, aku akan membayar. Cucuku tidak boleh pergi." Ritual dimulai, dan tangisan bayi bergema di seluruh ruangan. Kembali ke masa kini, Amara terbangun dari kilasan ingatannya. Wajahnya dipenuhi air mata. "Amara," dengan suara penuh tekad, "aku tidak akan membiarkan kutukan ini berlanjut. Sudah cukup." Maria berbisik lembut tetapi penuh ancaman, "Kau tahu apa yang harus kau lakukan, Kak?" Lilin terakhir padam, berakhir dalam kegelapan. Amara berdiri mematung di tengah ruangan yang gelap. Cahaya lilin dari ritual pembersihan yang baru saja dilakukan bergetar, seolah-olah mencerminkan rasa takut yang kini menggenggam dirinya. Dokter Widya berkata, "Amara, ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang nenekmu sembunyikan selama ini." Amara mengernyit, menatap Dokter Widya dengan campuran rasa bingung dan was-was. Amara bingung, apa maksudnya? "Aku sudah membaca jurnal itu. Aku tahu tentang kutukan boneka Maria." Dokter Widya menggeleng. Langkahnya mendekati Amara dengan hati-hati. Dokter Widya lanjut berbicara. "Bukan hanya soal kutukan. Ini tentang kamu, Amara. Tentang siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan cucu pertama nenekmu. Dia kehilangan cucu pertamanya dalam kecelakaan tragis." Amara dengan wajah yang bingung. "Kecelakaan? Maksudmu?" Dokter Widya lanjut menjelaskan, "Adikmu, Maria. Dia meninggal saat masih bayi. Nenekmu yang putus asa melakukan ritual terlarang untuk memindahkan jiwanya ke dalam boneka itu." Amara mundur selangkah, napasnya tercekat. Ingatan masa kecilnya mulai muncul, tangisan bayi di malam hari, bisikan-bisikan halus yang dulu ia anggap mimpi buruk. Dokter Widya lanjut berbicara, "Dan kamu, Amara, kamu bukanlah Amara yang lahir di dunia ini. Jiwa aslimu telah ditukar saat kamu kecil. Pak Rahman membantu nenekmu menyembunyikan kebenaran ini." Flashback ke tahun 2000-an. Pak Rahman, lebih muda, berdiri di depan nenek Amara dengan ekspresi serius. Pak Rahman berkata, "Apakah Anda yakin ini yang terbaik, Nyonya? Ritual seperti ini berbahaya." Nenek Amara berkata, "Tidak ada pilihan lain. Aku tidak akan kehilangan dia lagi. Kembali ke masa kini." Amara tak percaya. "Tidak, itu tidak mungkin." Suara langkah kaki terdengar dari tangga ruang bawah tanah. Pak Rahman muncul dengan wajah dingin dan tak tergoyahkan. Pak Rahman berkata, "Sudah waktunya kamu tahu, Nona Amara.
Amara menatap Pak Rahman dengan campuran rasa takut dan marah. Amara bertanya, "Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini padaku?" Pak Rahman mendekat, suaranya tenang, namun mengandung ancaman tersirat. Pak Rahman berkata, "Demi keluarga, demi darah yang mengalir dalam dirimu, kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Amara mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Pak Rahman melanjutkan dengan nada mengancam. Pak Rahman lanjut berbicara, "Kamu adalah boneka pengganti, jiwa yang seharusnya tidak ada di sini. Dan sekarang, waktunya untuk menyelesaikan ritual terakhir." Tiba-tiba, boneka Maria yang berada di meja bergetar dan jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Mata boneka itu terbuka lebar, mengarah langsung ke Amara. Amara berteriak, "Aku bukan boneka, aku manusia, aku hidup." Dokter Widya mencoba mendekati Amara, suaranya penuh empati. Dokter Widya berkata, "Amara, kamu punya kekuatan untuk memutus siklus ini. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri." Amara menatap boneka Maria yang kini berdiri di lantai dengan kepala sedikit miring, senyum menyeramkan terukir di wajah porselennya. Pak Rahman berkata, "Pilihannya ada padamu, Nona Amara. Hidup sebagai bayangan, atau ambil kembali jiwamu yang sejati." Wajah Amara, matanya dipenuhi air mata, namun penuh tekad. Amara berkata, "Aku akan memutus kutukan ini untuk selama-lamanya." Amara berdiri di tengah lingkaran simbol kuno. Lilin-lilin berkedip seolah-olah roh-roh di sekitar mulai gelisah. Dokter Widya berkata, "Amara, fokus pada hatimu. Ingat siapa dirimu. Jiwa yang asli akan selalu tahu jalannya." Pak Rahman tiba-tiba berteriak, "Jangan dengarkan dia. Ritual ini harus diselesaikan, atau kita semua akan binasa." Boneka Maria mulai bergerak dengan sendirinya. Tangan-tangan porselennya terulur ke arah Amara. Amara berbisik, "Maria, kamu adikku. Aku tahu kamu ada di sana." Boneka itu berhenti sejenak. Matanya tampak berkedip. Pak Rahman berbicara, "Jangan lemah, Amara. Jiwa yang lemah akan terhapus." Amara menutup matanya, merasakan aliran energi yang menghubungkan dirinya dengan boneka tersebut. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayangan seorang gadis kecil, tersenyum dengan mata penuh harapan. Amara berucap, "Maria, aku akan membebaskanmu." Boneka Maria perlahan runtuh menjadi serpihan, meninggalkan cahaya lembut yang menyelimuti ruangan. Pak Rahman berteriak, "Tidak!" Dokter Widya menarik Amara keluar dari lingkaran, melindunginya dari ledakan energi terakhir. Dokter Widya berucap, "Kamu berhasil, Amara. Kutukan itu telah berakhir." Amara menatap serpihan boneka yang bertebaran di lantai. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini ada rasa lega yang tak tergambarkan. Amara berkata, "Maria, selamat jalan." Amara berdiri terpaku di tengah serpihan-serpihan boneka Maria yang hancur. Namun, di balik cahaya lembut yang menyelimuti ruangan, sesosok bayangan muncul. Bayangan itu mulai membentuk sosok yang familiar, namun menakutkan. Sosok asli Maria, wajahnya terdistorsi oleh kutukan yang sudah lama mengikatnya. Amara, dengan suara gemetar, "Maria, itu, kamu?" Sosok Maria menatap Amara dengan mata kosong. Senyumnya yang dulu penuh kasih kini terbalut amarah. Sosok Maria, dengan suara serak, "Akhirnya, kamu datang. Sudah terlalu lama aku terkurung di dalam tubuh boneka ini. Sekarang, waktunya untuk menggantikanmu." Amara mundur, tapi matanya tetap terpaku pada sosok yang mengerikan di depannya. Sesuatu dalam dirinya bergetar, dan dia tahu ini adalah pertarungan terakhir yang menentukan. Amara berteriak, "Tidak, kamu bukan adikku. Adikku sudah pergi, dan kamu hanya jiwa terperangkap." Sosok Maria mengangkat tangan, dan energi gelap mulai berkumpul di sekitar ruangan, mengguncang dinding-dindingnya. Ruangan yang tadinya penuh dengan cahaya lembut, kini berubah menjadi kegelapan yang menyesakkan. Sosok Maria tertawa pahit, "Kau masih belum mengerti, Amara. Aku adalah bagian dari dirimu, dan kamu tidak akan pernah lepas dariku. Sekarang, saatnya untuk menggantikanku dengan hidupmu, Amara." Dengan tekad,
Aku tidak akan menjadi bagian dari kutukan ini. Aku akan membebaskan kita semua. Beberapa menit sebelumnya, di sebuah ruangan kerja, Dr. Widya berdiri di depan meja, memegang buku ritual dengan halaman yang terlipat dan tertulis dengan tinta kuno. Di sampingnya, Pak Rahman berdiri dalam diam, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Pak Rahman, dengan suara parau, "Ini tidak seharusnya terjadi. Semua ini sudah di luar kendali kita." Dr. Widya bicara dengan tegas. Sudah terlambat untuk mundur. Amara adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan kutukan ini. Kita harus membantunya, bukan melawannya. Dr. Widya melangkah mendekat, matanya penuh kesungguhan. Dr. Widya melanjutkan, ritual ini mengharuskan pengorbanan. Kita harus memecahkan ikatan antara Maria dan Amara. Atau kutukan ini akan terus berlanjut. Pak Rahman ragu-ragu. Apa yang harus kita lakukan? Dr. Widya dengan suara rendah, salah satu dari kita harus mengorbankan jiwa untuk menyeimbangkan energi ini. Itulah satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus ini. Pak Rahman terdiam, wajahnya penuh keraguan. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan Dr. Widya, dia tahu tidak ada pilihan lain. Kembali ke Amara, yang kini berhadapan langsung dengan sosok Maria. Boneka-boneka kecil yang sebelumnya hancur mulai bergerak sendiri, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Sosok Maria tertawa keras. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Tidak ada jalan keluar dari kutukan ini. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia kami." Amara menutup matanya, mencoba menenangkan dirinya di tengah gelombang energi yang mengelilinginya. Namun, ia merasakan kehadiran Dr. Widya di dekatnya. Dr. Widya, dari luar lingkaran, "Amara, jangan biarkan dia mengendalikanmu. Ingat, ini adalah tentang memilih jalanmu sendiri." Amara menangis. "Aku takut, Dr. Widya. Aku tidak tahu bagaimana cara menghentikannya." Dr. Widya, dengan suara penuh keyakinan, "Kamu punya kekuatan, Amara. Kamu bisa melawan kutukan ini dengan hati yang murni. Percaya pada dirimu sendiri." Pak Rahman, dari kejauhan, berbisik, "Tidak ada yang bisa menghentikan ritual ini." Saat Amara hampir kehilangan keseimbangan, Dr. Widya muncul di tengah kegelapan. Tubuhnya yang kini lemah, namun penuh keberanian, melangkah mendekati Amara. Dr. Widya tersenyum lemah. "Kamu bisa, Amara. Aku selalu percaya padamu." Dr. Widya, dengan keputusan bulat, melangkah maju ke dalam lingkaran yang mengelilingi Amara dan sosok Maria. Cahaya dari lilin ritual mulai berkedip, dan Dr. Widya mengangkat tangannya. Dr. Widya, dengan keras berucap, "Aku mengorbankan diriku untuk memutus kutukan ini." Dengan pengorbanannya, energi yang berkumpul dalam ruangan mulai berbalik arah. Sosok Maria menjerit, tubuhnya bergetar dengan kejang-kejang yang mengerikan. Amara panik. Dr. Widya tidak. Namun, Dr. Widya hanya tersenyum. Wajahnya tenang meski penuh pengorbanan. Energi gelap yang mengelilingi Amara mulai berubah menjadi cahaya yang lebih terang, memecah kutukan yang telah lama menghantui mereka. Sosok Maria teriak kesakitan. Tidak bisa. Amara merasakan perubahan dalam dirinya, kekuatan yang semakin menguat. Sebuah rasa lega, namun penuh kesedihan. Dr. Widya mengorbankan dirinya untuk membebaskan dirinya dan semua orang dari kutukan ini. Amara berbisik, "Terima kasih, Dr. Widya. Aku akan menyelesaikannya untukmu." Dengan tekad yang lebih kuat, Amara melangkah maju ke hadapan sosok Maria dan dengan satu gerakan, dia mengeluarkan kekuatan terbesarnya, memecah energi gelap itu, membebaskan jiwa Maria yang terperangkap di dalamnya. Amara, dengan penuh kekuatan, "Aku akan memutuskan kutukan ini untuk selama-lamanya." Sekeliling Amara dan boneka Maria kini dipenuhi dengan api dan cahaya yang berputar-putar. Sosok asli dalam boneka, yang menyerupai Maria dalam bentuk bayangan kelam, terus meronta, berusaha menarik Amara ke dalam cengkramannya. Namun, Amara tidak gentar lagi.
Dengan kekuatan yang telah ia temukan dalam dirinya, ia berdiri teguh, menatap mata bayangan itu tanpa rasa takut. Amara, dengan suara penuh tekad, "Ini sudah berakhir. Kamu tidak akan mengendalikan hidupku lagi." Boneka Maria, yang kini melawan keinginan Amara, mulai terbelah menjadi serpihan. Cahayanya yang dahulu gelap dan mengerikan kini meredup, berubah menjadi cahaya putih yang menenangkan. Keesokan paginya, Amara berdiri di depan sebuah makam yang sederhana. Di sisi nisan yang tertulis nama Maria. Matahari terbit di belakangnya, menerangi tempat tersebut dengan cahaya hangat yang penuh kedamaian. Amara menatap nisan itu dengan air mata yang mengalir. Namun kali ini, ada senyuman yang terukir di wajahnya. Amara berbisik, "Maria, akhirnya kita bebas. Terima kasih." Amara menatap matahari terbit yang menyinari langit biru cerah. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya, membawa kedamaian yang jarang ia rasakan sebelumnya. Boneka Maria yang dulu menakutkan, kini telah hancur, membawa semua teror yang selama ini menghantui dirinya. Amara masih terdiam, mengenang pengorbanan Dr. Widya yang memberi dirinya kesempatan untuk hidup bebas. Wajahnya tidak lagi tertekan oleh bayang-bayang masa lalu, tetapi dipenuhi dengan rasa syukur dan ketenangan yang baru ditemukan. Amara berbisik pada dirinya sendiri, "Terima kasih, Dr. Widya." Amara berjalan menuju ruangan tempat dahulu. Ia selalu melihat boneka Maria. Kini, ruangan itu kosong, bebas dari ketakutan yang dulu mengikat dirinya. Amara berdiri di ambang pintu, merasakan angin segar yang masuk ke dalam rumah, membawa harapan baru. Amara sambil tersenyum, melangkah keluar rumah. Kutukan itu sudah berakhir. Sekarang aku bebas. Amara berjalan menjauh dari rumah, tubuhnya tegap dan langkahnya pasti. Di belakangnya, rumah yang pernah menjadi tempat teror kini tampak seperti bangunan biasa. Tak ada lagi bayangan gelap yang menghantui. Di langit yang cerah, burung-burung terbang bebas, simbol dari kebebasan yang baru ia raih. Di sebuah toko antik yang sunyi, seorang pengunjung tiba-tiba memasuki toko. Ia berjalan tanpa curiga ke arah meja tempat boneka porselen yang mirip dengan boneka Maria. Senyuman misterius terlihat di wajahnya saat ia memegang boneka tersebut. Pengunjung itu mengangguk puas. "Ini dia, yang sempurna." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar jika kamu menikmati cerita ini. Bagikan pendapatmu dan beritahu kami cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.